5 menit ya. Baik, 5 menit. Ketika saya berbicara, Anda diam. Teman-teman, ada usia yang ditutupi dari Yesus Kristus adalah usia 12 sampai 30 tahun. Teman-teman mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa usia Yesus ditutupi dari usia 12 sampai 30 tahun? Ternyata Yesus ditutupi dari usia 12 sampai 30 tahun itu adalah karena Yesus kawin dan poligami. Saya nggak mau berdusta, ya teman-teman, saya akan tunjukkan datanya kepada teman-teman. Baik, ini menurut bapak gereja, bukan menurut ustadz ya. Kalau Yesus itu poligami. Edis, perhatikan ini. Ya. Ini. Rasul gereja orang-orang kudus zaman akhir awal, Orson Hyde, mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania, dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus sendiri. Seksualitas Yesus, Universitas Tekom Semarang. Ini dari lembaga pendidikan ya, data akurat, dan ini dari bapak-bapak gereja. Nah, teman-teman, ternyata Yesus punya anak. Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, dikaruniai 3 anak. Siapa saja anak daripada Yesus? Perhatikan teman-teman ya. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak namanya Joseph. Ini anak tertua. Punya anak namanya Justus, atau nama lain Yesus. Anak Yesus yang kedua ini tertulis di dalam Kolose 4 nomor 11. Kemudian anak ketiga namanya Tamar ya. Anak ketiga itu namanya Tamar, teman-teman. Tamar, daughter of Jesus. Nah, ternyata Yesus menikah dan poligami. Teman-teman, bisa kita lihat datanya. Saya nggak mau berdusta. Ini berbicara tentang agama, harus ada fakta ya. Ada buku yang bagus yang menunjukkan data secara arkeologi kalau Yesus itu memang punya anak. Ini bukunya. Simha Jacobipici de Carlos Pellegrino, The New York Times bestseller, The Jesus Family Tomb. Ternyata makam dari si Joseph, makam dari si Justus itu ada data arkeologinya. Nah, pertanyaan saya kepada Edis. Pertama, Anda baca Lukas 7 nomor 38. Ya. Lukas 7 nomor 38. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya. Dengan air mata dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya. Ternyata Yesus diciumi sama Maria Magdalena serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Pertanyaan saya cuma 2, ya. Di mana hukumnya di dalam Torah maupun di dalam Bible seorang wanita dewasa dibolehkan mencium Yesus di dalam Lukas 7:38. Yang kedua, kenapa kisah Yesus dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Alkitab hanya menceritakan kisah Yesus dari usia 30 sampai 33 tahun. Jawab dengan data, jangan dengan asumsi. Terima kasih. Waktu saya masih ada, jadi saya pastikan tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Salah satu tema yang tidak bisa sanggup dikalahkan adalah Yesus kawin. Dan saya mengharamkan debater orang Islam melive-kan live ini atas kecuali dengan atas izin saya atau orang yang kenal dengan saya. Terima kasih. Jawab langsung. Kabur kau. Ya, tunggu waktu dulu. Masih ada 40 detik lagi, dihabisin aja. Oke. Oh, dihabisin, boleh. Jadi di dalam Lukas 7:38, Maria Magdalena diciumi Yesus. Mohon maaf, kebalik. Kaki Yesus diciumi oleh Maria Magdalena. Di dalam hukum Yahudi mana, di dalam hukum Torah mana, seorang wanita bahenol, blonde, dibolehkan mencium seorang rabi Yahudi yang bernama Yeshua Hamashiach. Dan kenapa Alkitab menutupi kisah Yesus dari 12 sampai 30 tahun?
Terima kasih. Itu 2 pertanyaan saya. Boleh kiranya Anda bisa dan mampu untuk menjawabnya. Guys, tap-tap layar, guys. Oke, nggak apa-apa ya. Kita kasih mereka semangat supaya mereka terus meneruskan halusinasi mereka yang sudah sangat tinggi ya. Baik, kita kasih waktunya ya. Kita kasih waktunya. Ya, selamat siang pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman berada ya. Siang ini kita akan menjawab halusinasi yang berasal dari orang-orang Islam ya, terutama Nandar. Jadi singkat saja kita menghadapinya begini. Sangat memprihatinkan karena orang Islam sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran. Kenapa saya katakan orang Islam tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Karena yang digunakan sebagai dalil untuk mengatakan ini dan itu ternyata bukan Al-Quran. Yang digunakan apa? Buku-buku para orientalis, buku-buku orang-orang ateis, dan buku-buku yang sumbernya tidak jelas. Ini kan memprihatinkan. Seandainya orang Islam percaya kepada Al-Quran, maka orang Islam akan menggunakan Al-Quran itu untuk berargumen sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang memberi penjelasan, kitab yang memberi petunjuk. Harusnya digunakan dong Nandar Al-Quran itu. Kenapa kok memakai buku karangannya Simcha Yakobi tadi, yang mengarang judul Jesus Tomb itu tadi? Loh, Nandar, kalau orang berhalusinasi, ya, itu bebas-bebas saja. Tapi apakah itu dipercaya oleh orang-orang Kristen? Apakah itu menjadi sumber yang otoritatif dalam kekristenan? Kan tentu tidak. Ya, yang akan saya tanggapi adalah apa yang bersumber dari Bible saja. Kalau di luar dari Bible, saya tidak akan tanggapi Nandar. Untuk apa buang-buang waktu kalau nanggapi asumsi-asumsi liar dari orang begitu ya. Baik, kamu membahas mengenai masalah perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Saya bacakan saja dengan utuh ya, karena teman-teman ya, memang mereka ini karena terlalu sering rutin setiap pagi minum pipis unta. Jadi harus begini, kita ngadepi mereka ini ya. Kita mulai nih. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus makan dan duduk di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nih, jadi dia dengar Yesus datang. Nah, sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, membasuhi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kata orang Farisi yang mengundang Yesus itu, yang melihat itu, berkata dalam hatinya, nih, perhatikan ini. Jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Jadi kalimat ini sudah membuktikan bahwa perempuan itu bukanlah istri Yesus seperti halusinasinya Nandar. Orang itu berkata loh, jika dia ini nabi pasti dia tahu siapa perempuan itu dan apa pekerjaan perempuan itu. Masa kamu halusinasi bahwa itu istrinya? Pasti Yesus akan ngomong begini, Nandar. Ini istri saya. Loh. Ini gimana sih Nandar ini coba? Cobalah Nandar, saya pengen ada satu argumentasi yang mantap begitu dari orang Islam gitu Nandar. Kalau berargumen tuh dari Quran gitu loh. Ya. Apakah gara-gara nyata bahwa Al-Quran sama sekali hanya kitab yang hanya dibaca-baca dalam huruf bahasa Arab dan tidak ada gunanya, sehingga kalian menggunakan buku-buku lain sebagai rujukan? Coba, kenapa malah buku-buku lain yang dijadikan rujukan? Makasih topinya, terima kasih teman-teman gipnya. Kemudian yang kedua, tadi kamu mengatakan kepada saya, Edis TV, ya. Kenapa riwayat hidup Yesus disembunyikan dari umur 14 sampai 30 tahun? Begini Nandar, Bible itu, tujuan fungsi Bible itu diceritakan adalah menceritakan karya-karya atau perbuatan-perbuatan Yesus selagi dia hidup. Dan yang penting-penting saja. Ya kan?
Jadi nggak perlu, seperti saya kasih kamu contoh ya. Kalau kamu misalnya beli apa buku biografi Prabowo, misal, pasti yang akan dibahas adalah di mana ada peristiwa-peristiwa menonjol tentang dirinya. Pasti yang dibahas mengenai bagaimana ketika dia jadi presiden, bagaimana ketika yang kalau umur dia tahun nggak mungkin dibahas-bahas di situ. Jadi itu saja. Saya belum bertanya sama kamu ya. Kamu udah bertanya, nanti giliran saya bertanya kepada kamu. Silakan Nandar. Tolong gunakan Quranmu menjadi kitab yang berfungsi. Silakan. Baik. Boleh. Baik teman-teman, kita mulai ya. Sebentar. Sebentar, saya akan bisukan dulu ya komentar-komentar yang nggak baik ini ya. Kita Iya, diskusi nih. Coba. Anu. Ayo jangan kabur. Teman-teman, kalau dalam Quran jelas, Quran surat A'rad ayat 38 ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepadanya istri-istri. Yesus ternyata poligami teman-teman. Dan Yesus, ini dalil Quran ya, Quran surat A'rad ayat 38. Yesus poligami itu adalah suatu fakta yang nyata. Ya tidak bisa dibantah. Tadi saya sudah menunjukkan data dari bapak-bapak gereja, tapi tidak dibantah ya. Ini bapak-bapak gereja mengatakan Yesus menikahi Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Ini tidak ditanggapi. Yang kedua, saya akan bertanya, di dalam tradisi Yahudi yang mana, di dalam hukum Torah yang mana, seorang perempuan dibolehkan menciumi Yesus? Si Edis menggunakan ayat ke-39, teman-teman. Lukas 37 ayat ke-38. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, sejak kapan Lukas tahu isi orang? Inilah terbukti kalau Alkitab itu palsu, teman-teman. Lukas ini hanya sekedar saksi mata. Bukan saksi mata, Lukas ini hanyalah pengarang yang gak jelas asal-usulnya. Kita lihat ya, teman-teman, kalau Lukas ini gak jelas asal-usulnya. Ini di dalam sumber kekristenan sendiri, tafsir Perjanjian Baru. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Bisa mengetahui isi hati seseorang. Ini kan gabrul. Pertanyaan saya tidak kau jawab, ya. Kamu ketika berbicara tentang Islam menurut asumsimu sendiri. Sekarang ketika saya berbicara Bible berdasarkan data, kamu tuduh saya berdasarkan asumsi. Yang saya tanya, coba perhatikan ini. Dan dengan rambut dan kepalanya dia menyekanya dan menciumi. Dalilnya mana dibolehkan seorang wanita yang bukan mahram, seorang yang bukan muhrim Yesus, bukan ibunya, bukan adiknya, menciumi Yesus? Di dalam hukum Yahudi mana yang memperbolehkan itu? Ternyata, kita lihat teman-teman ya, ini di dalam Torah CBLV. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya. Ya. Beba kasah mimha al-tigabi sa'ain li ketubah mimha velo nagaba ad yod moto. Apa? Ini dalam hukum Yahudi loh, sama dengan hukum Islam. Please do not touch me as I do not have a married contract from you. The day of his death the man did not touch the woman. Ada datanya kalau larangan. Sekarang Yesus diciumi oleh Maria Magdalena. Jangan garu-garu kepala kau. Sudah saya bilang, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Data larangan seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan atau seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki ada datanya, larangannya. Kenapa Yesus diciumi oleh Maria Magdalena? Bapak-bapak gereja sudah mengatakan kalau Yesus poligami. Ini loh, Yesus poligami. Yesus poligami dengan Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania. Diagram anak-anak Yesus ada di sini. Ini sumbernya teman-teman ya. Ntar saya tunjukkan sumbernya. Ini sumbernya dari Yahudi sendiri, dari Bible Yesus. Kita lihat teman-teman. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph, Justus, dan Tamar. Dan ini dikonfirmasi oleh sebuah buku yang tadi sudah saya perlihatkan. Ini data arkeologi yang belum terbantahkan loh. Kalau Yesus punya anak dan istri.
Jadi jangan ngalor kemana-mana. Yang saya tanya adalah, kenapa seorang wanita yang bukan mahram boleh menciumi Yesus? Di mana diperbolehkannya seorang perempuan yang bukan istri Yesus menciumi Yesus? Kenapa orang Yahudi tidak ada yang melempari? Karena Maria Magdalena terbukti adalah istri Yesus. Kemudian, bayangkan 17 tahun dari usia 12 sampai 30 tahun. Yesus dihilangkan. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa saja yang dilakukan oleh Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun? Kenapa ditutupi oleh bapak-bapak gereja? Jawab. 2 pertanyaan tidak kau jawab. Jawab. Ya, kenapa? Apa yang dilakukan oleh Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun menurut data Bible itu sendiri? Jawab, jangan kabur kau. Baik, terima Yes, kasih teman-teman sus ya. kawin. Kita kasih semangat dia supaya dia terus meneruskan halusinasinya, saudara-saudara. Terima kasih Gak teman-teman bisa yang kasih jawab kita. bilang Terima kasih. halusinasi. Oke, kita jawab ya. Kasih waktu Nandar ya, 5 menit, Ya. 5 menit Nandar. Kita diskusi yang Boleh, bagus boleh. lah. Oke ya, baik. Iya, siap. Saya akan tanggapi dari awal ya. Tadi kamu mengatakan begini. Di mana dalilnya wanita boleh menciumi? Baik. Begini Nandar. Jangankan di dalam Taurat ya. Jangankan di dalam hukum Yahudi, di dalam hukum manapun di dunia timur tidak pantas seorang wanita menciumi laki-laki yang bukan muhrimnya, betul? Betul. Tapi mencium di mana? Coba baca. Saya tahu memang jangan gara-gara Muhammad tidak bisa membaca, kau jadi ikut-ikutan seperti Muhammad yang nggak bisa membaca. Di situ kan perempuan itu terus menciumi kaki Yesus, kakinya yang dicium. Jadi dia datang sujud kepada Yesus, dia datang menyembah kepada Yesus, dia kritik orang Farisi itu. Saya datang ke rumah kamu, ya, kamu tidak mencuci kaki saya. Karena orang Yahudi itu, kalau orang tamu datang, itu kakinya dicuci. Karena di luar kan berdebu. Biasanya seperti itu, tuan rumah menghormati tamu dengan cara mencuci kaki tamunya. Nah, Yesus malah mengatakan, kamu tidak mencuci kaki, tetapi perempuan ini terus-menerus meminyaki kakiku, ya kan? Dan menyeka mengelap gitu ya rambut kakinya dengan rambutnya. Lalu dicium kakinya Nandar, bukan mukanya, bukan bibirnya. Aduh. Kalau mencium mukanya, nah itu barulah kau bilang nggak pantas dilihat oleh rabi-rabi dan orang-orang Farisi. Ini kakinya loh, kakinya Nandar. Itu bertanda bahwa perempuan itu memang betul-betul dia mendengar tentang Yesus dan dia ingin bertobat di hadapan Yesus. Ya, cobalah Nandar. Aduh, jangan gara-gara Muhammad nggak bisa baca kau jadi kayak gitu Nandar. Oke, ini kita menjawab terus yang sampai puas dia. Kita puaskan si Nandar. Nah, kemudian masalah nih sumber bapak-bapak gereja kau bilang. Gini Nandar. Pertama-tama Nandar, kalian itu kan memang sudah terbiasa berdusta. Dan Muhammad memang membolehkan orang Islam itu berdusta dalam 3 perkara. Salah satunya adalah ketika menghadapi musuh. Nah, gini Nandar, jangankan yang kayak begitu. Yang Bible 1928, kalian karang-karang, kalian tulis-tulis sendiri, lalu kalian jadakan, ini datanya Bible 1928. Terus kau bilang bapak-bapak gereja di mana Nandar? Nandar pakai bahasa apa itu? Yang kau baca apa? Yang kau baca bahasa Indonesia. Gitu kau jadikan sumber. Berhentilah Nandar, saya mohonlah. Tolong orang Islam, jangan gara-gara Muhammad, Nabi kalian yang bergelar Al-Amin, jujur, tapi ternyata mengajarkan kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Kalian langsung praktikkan seperti itu. Jangan. Ya. Nah, kemudian masalah wanita-wanita yang boleh tadi ya boleh mencium. Nandar, kamu lupa Nandar, kalau kamu menggunakan hukum Taurat sebagai standar, lalu bagaimana dengan surat Al-Ahzab ayat 51 dan 50 dan 51 tentang perempuan-perempuan yang boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Coba Nandar, di hukum Taurat mana ya ada seorang nabi perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada nabi itu? Coba Nabi macam apa kayak begitu Nandar?
Bahkan istrinya Muhammad sampai ngomong, demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Istrinya Muhammad sendiri, Nandar, sudah membongkar bagaimana Muhammad itu. Nah, kemudian tolong kamu menggunakan standar yang aneh ya. Saya balikkan ke kamu. Kemudian pengarang Injil Lukas tidak diketahui. Aduh. Nandar, saya tantang ya, seluruh umat muslim di bawah kolong langit ini, kalau kalian bisa tunjuk siapa penulis Quran, saya terjun dari Ka'bah. Nggak ada dalam Quran diketahui penulisnya. Quran itu nggak jelas buku tulisan siapa. Baca Quran dari A sampai Z. Kalau kamu ketemu penulis Quran, saya lompat dari Monas. Nggak ada penulis Quran. Quran itu buku yang nggak jelas siapa penulisnya. Nggak ada penulis Quran itu siapa. Kalaupun kamu katakan Lukas tidak jelas penulisnya, makasih Pak Grateful, makasih. Kalau kamu bilang penulis Quran nggak jelas, kenapa penulis Lukas nggak jelas? Kenapa isi Lukas ada di dalam kitabmu? Tentang malaikat mendatangi Maria, Gabriel mendatangi Zakaria. Waktu habis. Kita kejar nanti pertanyaan itu ya. Oke. Waktu habis. Dia nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Baik. Makasih Kak Grateful, makasih. Ya, jangan lari-lari kau. Terima kau. Teman-teman yang mengatakan bahwa penulis gospel itu tidak jelas adalah bapak-bapak gereja. Ini dari Katolik loh. Teman-teman lihat ya. Ini sumbernya dari Katolik nih. Anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Jelas bahwa penulis Bible itu tidak diketahui. Jadi si Lukas itu hanyalah anak-anaknya Lucifer yang kemudian mereka mengarang-arang Bible. Teman-teman kita lihat nih ya. Saya akan jawab berdasarkan Pirkei Avot ya. Kalau Edis mengatakan Nandar nggak boleh percaya Torah, ini loh Yudas si Matius mengatakan dengan mengutip perkataan Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di dalam Torah seorang laki-laki nggak boleh diciumi oleh seorang perempuan. Ini loh. And until the day of his death, the man did not touch the woman. Yesus diciumi. Anda mengatakan, Nandar, lihat dulu apa yang diciuminya. Dalil Torahnya, Edis, dan teman-teman penyembah manusia, dalil Torahnya tidak berbicara apa yang disentuh dan apa yang dicium. Dalil Torahnya nggak boleh menyentuh loh. And until the day of his death, the man did not touch the woman. Bahkan di dalam Torahnya itu bukan mencium, menyentuh loh. Di sini coba perhatikan. Welo nagabah ad yomoto. Jangan menyentuh. Tidak boleh menyentuh seorang perempuan dan seorang laki-laki kalau tidak ada apa di sini sa'anli ketubak mimma, kecuali setelah ada akad pernikahan. Nggak bisa jawab. Teman-teman, kenapa Yesus dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus kawin dan poligami Ehad. Dan mulai usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Hames sanim lamikra. Pada usia 5 tahun, Yesus belajar Iqra. Dia belajar Misna. Ben selos esreh lam sport. Pada usia 13 tahun dia mukalaf, ya, akil balig. Ben Hames Esreh la Talmud. Pada usia 15 tahun dia itu mempelajari Talmud. Ben Semone Esreh lahupah. Apa itu lahupah, teman-teman? Ya, kita lihat nih ya ini. Ini loh. Pada usia 15 mempelajari Talmud. Ya, pada usia 18 kanopi pengantin. Makanya kisah Yesus dihilangkan karena Yesus kawin dan poligami. Di sini ada nih lahupah, pendeta nggak becus Ibrani, makanya dibohongi dengan terjemahan. Kita cari lahupah itu apa, teman-teman? Lahupah, ternyata lahupah itu adalah syiri kenisah lahupah, ya, upacara profesi pemberkatan nikah. Di usia 18 tahun Yesus kawin. Dan data yang mengatakan Yesus kawin bukan berdasarkan asumsi, ya. Tadi sudah saya tunjukkan berbagai macam data, cuma kamu menolak. Teman-teman lihat nih.
Ini ada Injil Maria Magdalena, Injil istri Yesus. Ya, di sini dijelaskan tuh bagaimana Maria Magdalena menyentuh kaki Yesus. Saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kecintaan Yesus kepada Maria Magdalena sungguh luar biasa. Ya, ayat 1 sampai 6. Petrus berkata kepada Maria, "Kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita-wanita lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya." Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru terhadapnya. Kenapa Maria Magdalena dicintai oleh Yesus? Karena istri pertama dari Yesus Kristus yang sangat bohai dan montok dan blonde. Nah, teman-teman, mengenai Yesus kawin itu, ini datanya bukan dari Islam, dari sumber mereka sendiri. Ini loh, ini dari Ibu Rita Wahyu, teman-teman ya. Kita lihat nih. Ya, the lost year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Saya menggunakan data itu sangat akademis, dan ini adalah Ibu Rita Wahyu tuh, orangnya cantik, rupawan ya, dari Kristen. Dia ahli Ibrani, lebih pandai daripada saya. Jelas mengatakan bahwa Yesus itu kawin. Di sini juga ada dalam Torah. Kemudian dari data yang saya tadi tunjukkan di sini, Yesus punya 3 anak. Yesus kawin dengan Maria Magdalena, punya anak Joseph, Justus, dan Tamar. Coba tunjukkan kehidupan Yesus berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi. Anda tidak pernah menggunakan data ketika menjawab apa yang saya sampaikan. Jawab. Ya, kalau bukan istri Yesus, kenapa itu diciumi oleh Maria Magdalena? Pertanyaan saya tidak disentuh sama sekali ya. Jadi mereka ini paling ketakutan kalau ditanya. Kabur. Hati-hati kalau bertanya. Jangan framing kau kabur. Jawab. Kabur. Kabur, gak bisa jawab. Waktu ya, saya, iya, waktunya. Waktunya. Kesetanan Anda. Ya, jangan kabur kau. Jawab pertanyaan saya. Lo kesetanan siapa? Kesetanan lo yang setan. Berapa pertanyaan dia sudah saya jawab? Waktu saya Nandar. Lihat berapa pertanyaan dia sudah saya jawab semuanya. Ada 2 tadi pertanyaan saya. Siapa penulis Quran menurut Al-Quran? Meninggal ya. Nggak disentuh. Kemudian kenapa kalau memang Lukas itu nggak jelas, kitab nggak jelas, kenapa itu kau jadikan rujukan? Dan kenapa Quranmu mendompleng atau Injil Lukas itu? Saya bisa buktikan bahwa isi Quran itu menjiplak Injil Lukas, tapi ngawur, jiplaknya ngarang bebas. Ya, jadi gini Nandar, kamu terus-menerus bertanya, dalam hukum Yahudi dilarang perempuan itu menyentuh. Kamu tahu nggak Nandar, bahasa-bahasa Bible itu bahasa-bahasa yang disedemikian rupa biar nggak vulgar. Apa maksud menyentuh di situ? Makanya kalau kau baca Bible itu, kemudian Abraham mendatangi istrinya. Mendatangi itu apa di situ? Mendatangi itu ya berhubungan seksual. Cuman kan Bible nggak ngomong kemudian Abraham berhubungan seksual. Ya nggak, bukan gitu bahasanya. Menyentuh di situ juga bisa dipahami dalam pengertian menyentuh perempuan seperti itu, ya, dalam pengertian yang seksual. Nah, sedangkan Yesus itu tidak menyentuh perempuan itu. Ya, nggak ada narasi Yesus menyentuh perempuan itu dalam konotasi seksual, nggak ada. Yang ada perempuan itu datang kepada Yesus, sujud di kaki Yesus, menciumi kakinya, menyuci kakinya dengan minyak narwastu. Lalu kenapa kamu berasumsi liar bahwa itu adalah pernikahan? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah orang Islam ini memang kualitasnya udah seperti ini. Jadi memang kita berat teman-teman ya. Artinya begini, kita bicara dengan orang yang masih waras itu gampang gitu. Tapi kalau kita bicara dengan orang yang sudah berhalusinasi, udah tingkat tinggi ya sulit gitu loh. Nah, jadi sekarang kembali dan biar kita imbang ya. Kamu jawab pertanyaan saya. Saya udah jawab pertanyaan kamu semua nih. Pertanyaan saya itu simpel aja Nandar. Kalau kamu mengatakan menurut hukum Taurat dilarang seorang laki-laki menyentuh perempuan,
Gimana dengan nabimu yang malah Allah menjadi dalam tanda kutip menjadi promotor bagaimana istri-istri jadi istrinya Muhammad. Istri menantunya bayangkan. Ya, diambil menjadi istrinya Muhammad coba. Gimana itu Nandar? Malah Allah lagi yang mempromotorkan itu. Mempromosikan itu. Supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang muslim nanti mengambil bekas istri anak angkatnya jika istri anak angkatnya itu sudah selesai keperluan terhadap istrinya. Lihat itu. Bagaimana mungkin Nandar kamu punya anak angkat, ya kan? Terus anak angkat kamu itu punya istri, dan kalau istrimu itu diceraikan oleh anak angkatmu, kau ambil istrimu. Waduh Nandar, macam ayam. Nggak ada bedanya dengan ajaran ayam kayak gitu Nandar. Pakailah logika Nandar. Ya. Kemudian saya minta sama kamu jawab pertanyaan saya ini Nandar. Aduh nanti guys tap layar guys, ini udah goyang nih, bentar lagi di ini sama TikTok ini. Nandar, pertanyaan saya jawab ya. Siapa penulis Quran menurut kitab Al-Quran itu sendiri? 13 tahun saya lamanya membaca Al-Quran, tidak pernah ada perintah Allah supaya menulis Al-Quran. Nggak ada perintah tulislah Al-Quran, itu nggak ada. Perintah kepada Muhammad, wahai Muhammad tulislah Al-Quran, nggak pernah ada. Ya, makanya saya katakan Quran ini yang dipegang oleh orang Islam adalah buku anonimus, buku yang tidak jelas siapa penulisnya, nggak jelas. Baca siapa penulis Quran itu. Kalau ada yang bisa temuin dari dalam Quran ya. Kalau ada dari dalam Quran yang mengatakan penulis Quran adalah si fulan, saya terjun dari Monas. Gigi saya duluan sampai di bawah. Terjun saya dari Monas. Nggak ada. Makanya saya bilang Quran itu buku yang nggak jelas siapa penulisnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang Lukas tadi kamu katakan tidak jelas, orang nggak jelas dan lain sebagainya, kenapa isi Quranmu menjiplak isi kitab Lukas? Contoh, bagaimana ada malaikat Gabriel datang kepada Maria, bagaimana ada malaikat Gabriel datang kepada Zakaria? Waktu habis. Jawab itu. Oke. Waduh, kalah ke poin kita. Terima kasih teman-teman yang kasih support saya, terima kasih. Ya. Ayo lagi. Ya. Jawab. Nah, jangan nggak kau jawab. Waktu saya. Oke. Saya tidak mau menjawab sesuatu yang tidak ada korelasinya. Nanti kalau mau kita bahas itu Alkitab atau Quran yang Al-Quran atau Alkitab yang palsu. Di mute Erdi, di mute. Tadi ketika Anda berbicara mute. Nanti kita bahas Al-Quran atau Bible yang palsu, baru bahasanya itu. Teman-teman. Jangan ngomong, gua lagi ngomong loh, waktu saya loh, jangan kabur kau. Teman-teman, ini pernikahan Yesus itu datanya lengkap dari mereka sendiri loh, ini. Pernikahan Yesus ini orang Yahudi nih, Yahudi Kristen. Kita lihat ya, pernikahan Yesus di halaman 9. Coba teman-teman lihat ini. Ya, dia nggak sanggup menjawab pertanyaan saya. Bersendiri ya, baik terhadap Taurat maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Taurat menyatakan bahwa dengan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak kawin. Dan 2000 tahun yang lalu seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Jadi syarat menjadi rabi itu adalah kawin. Ya, ternyata Yesus kawin. Makanya ketika mereka mempertuhankan seorang manusia akan blunder. Ketika Tuhan jadi manusia katanya nggak apa-apa, Tuhan kawin nggak boleh. Nah ini teman-teman ya, ini data dari Kristen, dari Yahudi ya. Jewish, kita lihat teman-teman ya. Ternyata Yesus itu syaratnya nikah. Nih, Yesus adalah seorang pengajar alasan hukum bahwa seorang laki-laki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru di sekolah di Bait Hamikdas. Yesus mengajar, dia guru sekolah. Ternyata dia kawin.
Kemudian teman-teman, Yesus adalah imam besar, Ibrani 3 nomor 1. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus kawin. Data dari Yahudi, data dari Torah menyatakan Yesus kawin. Kenapa kalian tolak? Ini datanya lengkap loh. Makanya di awal saya katakan, tunjukkan di mana dalil dibolehkannya seorang laki-laki diciumi oleh seorang wanita. Coba, tunjukkan dalil, bukan asumsi. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus ayat ke-6, karangan Nabi palsu, kita lihat teman-teman ya, 1 Korintus 4 nomor ke-6. Si Paulus mengatakan begini loh. Sebab ada tertulis ya, jangan melampaui yang ada tertulis. Saya tanya kepada Anda, di mana tertulis kalau Yesus boleh diciumi oleh seorang perempuan? Di mana? Kalau dalil larangannya ada. Kalau fakta historisnya ada, sejarahnya ini loh. Nih, teman-teman lihat ini ya. Jesus Familitum ada datanya. Nah, ini teman-teman ya. Tuh. Yesus putra Yosef, ada Yosef tuh. Yosef anak pertama Yesus. Maria dan Yuda putra Yesus, ada datanya. Ini dari mereka sendiri, ini arkeologi loh. Penemuan arkeologi paling kontroversial sepanjang masa. Sekarang saya tanya, kalau di dalam literasi Torah, di dalam literasi Kristen itu sendiri mengatakan Yesus kawin. Bahkan yang mengatakan itu, yang menyampaikan itu bukan sumber dari Islam, yaitu sumber dari kekristenan itu sendiri. Ini loh datanya. Sekarang saya tanya sama ente, ya, tunjukkan bagaimana kehidupan Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun kalau dia nggak kawin. Kalau Yesus kawin ada datanya. Tadi sudah saya tunjukkan ini loh. Di dalam Pirkei Avot Perek Hames Mispar Esrim Ve'ehat ada datanya Yesus kawin. Kalau datanya Yesus kawin ada, lahupah namanya. Sekarang tunjukkan di dalam literasi Kristen mana bagaimana yang dilakukan oleh Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun kalau bukan kawin. Tunjukkan datanya. Yang pertama, tunjukkan datanya apa saja yang dilakukan oleh Yesus dari 12 sampai 30 tahun. Tertulis di mana? Kalau tertulis kawin ada datanya. Yang kedua, tolong tunjukkan data seorang perempuan boleh diciumi oleh Yesus atau sebaliknya. Di dalam Lukas 7:38. Pakai data, jangan pakai asumsi. Ceder kon, kalah kon. Kita TikTokan aja, Des. Kok tanya apa? Jawabannya kemana-mana loh. Terima kasih Bang Aman. Akhirnya Bang Aman datang. Kabur kon. Oke. Kita jawab lagi ya. Waduh, makin semangat ini kita nih, semangat nih. Ada Bang Aman nih. Oke, kita lanjut ya, Nandar ya. Ya, si Nandar sama sekali tidak menyentuh pertanyaan saya ya. Bagaimana Nandar dengan tantangan saya, Nandar? Sudah saya bilang, Nandar ya. Kenapa sih orang Islam ketika berdiskusi dengan saya tidak menggunakan Qur'annya? Kenapa, Nandar? Apakah orang Islam sudah tidak percaya lagi bahwasanya Quran itu adalah kitab yang memberi penjelasan dan memberi petunjuk? Kenapa kok kitab sucinya malah Jesus Family Tomb? Ini apa-apaan, Nandar? Lagi pula ya, makasih Bang Aman. Lagi pula, Nandar, mengenai Jesus Family Tomb itu sudah diuraikan, Nandar, sudah dijawab. Penemuan arkeologi memang ada ditemukan adanya sebuah makam di Talpiot, di mana di dalam makam itu tertulis Yesus anak Yusuf. Begini, Nandar. Sekarang begini, nama Yesus anak Yusuf itu sangat familiar. Ya, sangat familiar sekali. Nama Yesus, nama Maria itu adalah nama-nama yang lumrah. Kalau kamu, Nandar, pergi ke tanah Jawa, bayangkan berapa banyak di Jawa itu yang bernama Joko. Berapa banyak di Jawa yang namanya Sumitro. Kalau kau ketemu makam yang bernama Muhammad sekarang ya, kalau kau sekarang nama Muhammad tuh banyak sekali. Kalau kau bongkar kuburan, terus kau ketemu di situ makam Siti Fatimah, berarti ini anaknya Muhammad ini. Ini apa, Nandar, kayak begini? Gitu loh.
Itu sudah dijawab semua. Kemudian yang kedua, Nandar, masalah, saya ulangi lagi, ini akhirnya mengulang-ulang terus nih. Masalah tidak boleh menyentuh. Coba Nandar, kalau memang seperti itu standar kamu, saya kan sudah jawab tadi. Yesus tidak menyentuh perempuan itu. Tidak dikatakan Yesus menyentuh perempuan itu, tapi perempuan itu meminyaki kaki Yesus dan menciumi kakinya. Kakinya, Nandar. Ya, kakinya. Itu nggak ada sensualitas atau seksualitas di situ. Kalau menciumi mukanya atau memeluk seperti itu mungkin ada seksualitas di situ. Ini kakinya loh, ya kan? Dia membersihkan kakinya, meminyaki kakinya dengan rambutnya. Kok kau bilang itu pernikahan? Aduh. Yang justru kalau kau menggunakan standar sama, jawab dong Quranmu, Nandar. Masa lihat ini, teman-teman Islam, lihat nih jagoan kalian ini nggak berani dia sentuh Qurannya, nggak berani dibelanya Qurannya. Lihat nih jagoan kalian ini loh, nggak dijawab. Bagaimana dengan ayat Quran Al-Ahzab 50 dan 51 bahwa perempuan siapapun perempuan mukmin boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Kau tahu apa itu menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Di itu loh, Nandar, di itu loh. Di UI Nandar. Nandar. Santu itu. Kau ribut masalah perempuan ini. Perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Muhammad mau. Boleh di itu. Iu. Gimana kau Nandar? Sampai Aisyah ngomong. Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Aisyah ngomong gitu. Bukhari 4414. Jadi menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu tidak ada pekerjaannya selain daripada menuruti keinginannya Muhammad, selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana kamu Nandar? Itu kau jawab. Nah kemudian Nandar, masalah mengenai penulis Al-Quran. Kau mempermasalahkan Injil Lukas. Ini kan dalam diskusi ini kan kamu sentuh itu. Ayo saya balikin ke kamu. Seluruh umat muslim yang ada di kolong langit ini, yang ada di bumi ini, saya tantang kalian, tunjukkan siapa penulis Al-Quran menurut kitab Al-Quran itu. Nggak akan kalian ketemu. Ya, kalau dibaca Quran itu pertama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Terus begitu terus. Penulisnya siapa? Nggak tahu. Nggak ada penulis Quran itu Nandar. Makanya Quran itu di anonymous book. Ya, buku anonimus yang nggak jelas siapa penulisnya. Bahkan tidak pernah Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menulis Quran. Nggak pernah. Di Quran berapa, surat berapa? Nggak ada. Gitu loh. Ya, jadi saya minta sama kamu Nandar, tolong kamu sentuh itu. Siapa penulis Quran dan kenapa isi Quran itu banyak isinya menjiplak Bible? Silakan. Kau jawab itu, kau sentuh itu. Jangan kau kemana-mana. Bang Aman, terima kasih Bang Aman. Akhirnya Bang Aman datang. Waktu habis. Terima kasih Bang Aman. Habis. Silakan. Ayo guys, masa kita menang debat kalah PK? Jangan gitu ya. Kita menang debat harus menang PK juga. Yuk. Ya, kalau kalian kalah PK sekali Nandar langsung ngomong terus. Nandar nggak sentuh. Ayo, udah. Silakan. Edis terima Edis ya. Diterima. Dia di mute ya. Di mute. Ini waktu saya bicara. Saya tidak menyatakan di dalam Lukas 7 ayat 38 adalah tentang perkawinan. Itu bukan acara, bukan profesi perkawinan, bukan. Tetapi itu adalah acara bagaimana istri Yesus menciumi Yesus. Makanya Anda berbicara tentang ini dan itu Anda ngalor ngidul. Kita membahas tentang Yesus kawin. Kalau Anda mau membahas tentang Al-Quran atau Bible palsu, nanti saya akan jelaskan apa yang Anda tanyakan gitu loh. Ini bereskan dulu, jawab dulu, karena tidak ada apologet Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ini loh bro. Di dalam Torah, yang mana Yesus gak boleh meniadakan hukum Torah, di dalam Torah CB Alve, jelas no ini. Saya bacakan ya. Bebakasa mimha al-tiga bisa ain li ketubah mimha velo. Jangan loh. Velo naga menyentuh. Ba odiomoto. Jangan seorang laki-laki dicium, disentuh oleh seorang perempuan. Kecuali ada apa? Ada ketubah mimha. Jadi saya tidak berbicara tentang perkawinan nih. Baca ya.
Please do not touch the me. I do not have a marriage contract from you. Ini jelas loh datanya. Saya nggak berasumsi. Saya hanya menunjukkan data. And until the day of his death, the man did not touch the woman. Di dalam tradisi Yahudi maupun di dalam Islam, di dalam Torah, sama nggak boleh menyentuh yang bukan mahram. Nah pertanyaannya, Yesus diciumi oleh Maria Magdalena. Bukan hanya disentuh loh. Ini loh, menciumi. Anda tahu nggak menciumi? Makanya bukan berbicara tentang satu fakta saja. Bagaimana bapak-bapak gereja juga mengatakan Yesus poligami. Ini loh, Rasul gereja bukan Rasul masjid. Marta dan Maria dari Betania mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah kamu permasalahkan tentang, nah ini nanti temanya Al-Quran atau Bible kitab palsu. Baru saya akan menjawab apa yang Anda sampaikan. Pertanyaan saya, di mana tertulis di dalam Torah maupun di dalam Injil apa pembolehan seorang perempuan disentuh atau menyentuh seorang laki-laki? Maria Magdalena bukan hanya menyentuh, bro, dia menciumi Yesus. Inilah problematis ketika mereka menuhankan manusia. Kalau Tuhan oh nggak apa-apa, 100% manusia. Kalau dia berak, oh nggak apa-apa. Kalau dia minum, lapar, makan, haus, makan ikan goreng, oh nggak apa-apa. Kalau kawin, nggak boleh. Lukas 2 nomor 8, Yesus itu diapain? Yesus disunat. Buat apa manuknya Yesus? Kalau saya tanya nih sama Anda, kalau bukan buat mengkawinkan atau dikawinkan. Pertanyaan saya pertama Anda jawab nih. Saya ulangi pertanyaan saya. Di mana dalil dibolehkannya seorang perempuan mencium seorang laki-laki meskipun kakinya, di mana tertulis? Kalau saya sudah memperlihatkan kepada Anda. Yang kedua, kalau Yesus menikah dan poligami, ada datanya. Datanya bukan dari Islam. Kalau data dari Islam, tadi sudah saya sampaikan Quran Surat A'rad ayat ke-38. Ini saya tanya kepada Anda. Perhatikan ini, Edis. Quran Surat 38, A'rad, Quran Surat A'rad ayat 38. Kami memberikan kepada mereka istri-istri. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad diberikan istri-istri. Ini ada data Yesus kawin. Kenapa usia 12-30 tahun Yesus hilang? Karena dia kawin dan poligami ini loh. Di mana Yesus berusia 12-30 tahun. Kalau data, kalau Yesus belajar Iqra, kalau Yesus belajar Misnah, kalau Yesus belajar Talmud, kalau Yesus kawin, ada datanya. Saya minta data pembanding. Tolong jawab. Pertanyaan saya, bagaimana dan seperti apa kisah Yesus dari usia 12-30 tahun kalau bukan kawin? Di data Yahudi sendiri sangat jelas, di data Kristen sendiri sangat jelas. Ibu Rita Wahyu loh dari Kristen ini, bahwa usia 18 tahun Yesus kawin, poligami, menikah. Tunjukkan datanya, saya tanya. Data yang pertama, di mana diperbolehkannya seorang perempuan mencium, menyentuh seorang laki-laki, apalagi dia rabi. Yang kedua, di mana datanya apa yang dilakukan oleh Yesus kalau bukan kawin dari usia 12-30 tahun? Jawab, jangan kabur kemana-mana kau. Sedih kau, kabur deh kalau nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab kau. Teman-teman dari 1.400 teman-teman yang support hanya 3 atau 4 orang saja yang support menonjol ya teman-teman ya. Teman-teman yang lain bisa tap-tap layar ya teman-teman ya. Teman-teman yang lain bisa tap-tap layar. Ayo udah, jangan kabur kau. Ya. Jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Bang Aman, Bang Crusader. Ayo teman-teman, jangan kalah sama jangan kalah sama si Edis, kita menang PK lah, menang debat. Silakan. Ya. Nandar, waktu saya ini. Waktu saya jangan ngomong. Ya. Nandar, terima dulu waktunya, weh. Terima dulu waktunya. Berulang-ulang tapi nggak ada ayat, nggak ada data yang kau sampaikan. Kau ulang-ulang lagi. Ya nggak ada data. Makanya saya ulang, kecuali ada data yang waktunya ya, mana? Ini waktunya kau terima. Jangan kabur kau, terima waktunya. Nggak ada di sini waktunya. Alasan lo mau kabur aja bilang. Dibatalkan dulu. Nah, baru ada. Waktunya. Ya, jawab pertanyaan saya ya.
Baik, makasih Bang Aman, makasih Bang Crusader, makasih teman-teman semuanya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Terima kasih. Jadi gini Nandar ya, kamu kan sudah bilang, udah saya jawab tadi, udah saya jawab, kamu tanya lagi, udah saya jawab, kamu tanya lagi. Ini apakah orang Islam memang seperti ini sih kualitasnya Nandar? Masa kamu nggak paham sih Nandar? Di situ ada seorang tuan rumah. Tuan rumah itu ngomong, kalau dia ini seorang nabi, pasti dia tahu siapa perempuan itu. Dan apa pekerjaan perempuan itu? Karena perempuan itu kan seorang perempuan pendosa. Lalu bagaimana kamu simpulkan bahwa itu istri Yesus? Sedangkan perempuan, tuan rumah tahu itu perempuan siapa? Tuan rumah itu tahu kalau itu bukan istri Yesus. Ini kok kau bilang istri Yesus? Kok maksa banget sih kesimpulan kalian ini? Heran loh saya. Lagi pula itu nggak berasal dari Quranmu loh Nandar. Cobalah Quranmu yang kau pakai, kitab yang kau percaya. Masa Quranmu nggak kau sentuh sama sekali? Gimana? Tunjukkan dong, ini dalilnya dalam Quran, bahwa Quran mengatakan istri Isa itu adalah Maria Magdalena. Nggak ada, Quranmu aja nggak ada. Makanya saya katakan, siapakah yang disebut Quran sebagai orang yang tukang menambah-nambahi, tukang memfitnah, tukang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada? Nandar dan kawan-kawan. Makanya saya katakan, dan mereka inilah orang-orang yang nekat, yaitu mereka yang mengatakan yang sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah orang yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu? Yaitu adalah Nandar. Jadi tukang sulap kamu kayak gini Nandar. Yang nggak ada kamu bilang ada. Coba Nandar kau sentuh pertanyaan saya Nandar. Saya ulang lagi nih. Ulang-ulang terus. Kau maunya kayak gini diskusi. Kenapa kau takut sekali menyentuh Quranmu? Coba. Kau mempermasalahkan seorang perempuan datang mencium kaki Yesus. Kau permasalahkan itu. Mana dalilnya boleh mencium kaki seorang rabi? Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau itu standar kamu, kenapa di Quranmu perempuan malah boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad untuk dikawini? Coba. Saya bacakan ya sama kamu ya, ayat Quranmu. Biar kau nggak lupa, kau jadi lupa Quranmu sendiri Nandar nih. Surat Al-Ahzab ayat ke-51. Ya, 50-51. Kamu, maksudnya Muhammad, boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kau kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Menurut Aisyah Nandar, Tuhannya Muhammad itu begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nandar, jangan gara-gara nabimu, dalam tanda kutip ya, saya harus kutip, jangan gara-gara nabimu raja kawin, langsung kau pikiranmu jadi seperti itu loh Nandar. Coba, di dalam hadismu tertulis apa? Apa buktinya bahwa nabinya Nandar raja kawin? Dalam hadismu dikatakan Muhammad mempunyai kekuatan seksual 30 laki-laki. Gak ada Nandar yang seperti Muhammad Nandar, punya kekuatan 30 laki-laki, bisa menggauli istri-istrinya dalam satu malam, semalam suntuk. Bagaimana dia tidak dikasih title Nabi spesial ini? Nanti saya ngomong gitu nanti dilaporin polisi. Nanti dilapor polisi. Sekarang gini aja Nandar, coba kau sentuhlah Quranmu yuk. Ya. Fitnah-fitnahmu, karangan-karangan asumsi liarmu, makasih Bang Crusader, tentang Yesus menikah semua sudah dibantah. Semua berasal dari buku-buku yang tidak dipercaya oleh orang Kristen, yang kalian karang-karang sendiri, ya, itu pun kau baca dari terjemahan, ya kan? Semua yang kau katakan itu sudah dipatahkan. Sekarang saya minta sama kamu Nandar, tolong berdasarkan isi Quranmu sendiri, di mana di situ disebutkan bahwa Yesus punya istri bernama Maria Magdalena. Di mana Al-Quran menyebutkan bahwasanya acara di situ adalah acara pernikahan, bahwa yang datang itu adalah istrinya Yesus. Sebenarnya pun nggak ada Yesus di kitabmu, yang ada Isa. Kalian ini berhalusinasi bahwa Isa itu adalah Yesus. Aduh, Nandar, udahlah ya.
Saya punya pertanyaan satu, Baik. pernah disentuh sama Sebentar, Anda? sebentar. Edis, waktu saya Edis, mana waktu ini? habis. Edis, waktu habis. Edis, waktu habis. Waktu habis. Makasih Bina Raja Waktu Wali, habis. makasih. Waktu Bina habis. Raja Wali, Oke, Bang oke. Ahmad, Bang Baik. Syeder, Waktu Bang habis. Jaki, Waktu terima kasih habis. semuanya, Waktu terima habis. Waktu habis. Sudah Oke, Edis, dari karena tadi sebentar. kita Edis. untuk Udah. di sini ya, rumah apologet anti geruduk, teman-teman. Baik. Silakan. Teman-teman, karena si Edis ini kalau pakai timer lain ditanya lain jawab, kita nggak usah pakai timer, tapi tetap ini. Oke, kita tiktokan saja. Enggak. Karena kamu nggak menjawab apa yang kamu nggak menjawab. Berani apa enggak? Enggak. Kamu kemarin waktu kamu bahas sama enggak. Kamu lari kemana-mana. Kamu lari kemana-mana. Enggak. Kamu lari kemana-mana. Waktu saya. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Sekarang saya tanya, langsung saja tiktokan. Orang kemarin juga aku sama kamu tiktokan. Edis, tunjukkan di mana ya pembolehan seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki di dalam Torah maupun di dalam gospel. Tunjukkan di mana ayatnya. Kalau saya menyentuh kaki laki. Oke, sekarang saya tunjukkan. Kamu mengatakan Nandar hanya sebentar. Kamu mengatakan bahwa saya hanya terjemahan. Kamu juga nggak bisa. Sekarang saya tanya, kamu bahasa Ibrani aja bocah belit. Oke. Sekarang saya tanya. Lanjut. Sekarang saya tanya, kamu mengatakan saya bermodalkan terjemahan. Baik, kita nggak usah bermodalkan terjemahan. Kita langsung baca original teksnya. Sekarang saya tanya, dari diksi ini, di mana kata tidak boleh menyentuh dan di mana bahwa syarat menyentuh itu harus kawin? Di mana? Silakan, Anda baca nih. Coba dibaca. Anda memfitnah saya cuma terjemahan. Sekarang kita balik nih. Kamu bisa baca ini nggak? Mana? Yo, coba saya tunggu waktu kamu. Kitab apa? Kitab coba. apa? Biar saya baca dari sini. Ini. Kitab apa? Gitin 57A. Gitin. Gua Gitin. Gitin 57A. Apa itu? Nggak usah kabur kau. Gitin. Nggak usah kabur. Gitin itu Talmud, Gitin itu Torah. Jangan kabur. Jangan kabur. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Sekarang saya tanya, nggak usah kabur kau. Itu Torah. Gitu. Kamu mengatakan saya terjemahan saja, nggak usah lari kabur kau. Jangan kabur kau. Jangan kabur. 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 Jangan kabur kau. Jangan kabur. Sekarang kamu baca ini, coba. Di mana kata enggak. Ya, ini waktu saya. Kasih waktu saya untuk buat kamu. Coba baca. Di mana? Nangis. Di mana kata menikah dan di mana kata tidak boleh menyentuh? Di mana? Lu yang nangis. Gak bisa baca. Coba baca. Pikir saya Coba baca. Dari Bible. Coba baca. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Kalau nggak tektokan lu pasti kabur. Coba lu baca. Coba lu baca. Coba lu baca apa? Coba ini nih, baca. Saya nggak minat baca gitu. Lu bisa atau tidak? Enggak, saya nggak minat. Saya nggak minat. Saya bisa baca gitu juga. Saya bukan tanya kamu minat atau tidak. Yang saya tanya kamu bisa baca atau tidak. Baca. Enggak bisa. Kamu baca, tadi mengatakan soalnya. Loh, bagaimana kamu mengatakan saya terjemahan yang ternyata yang terjemahan itu adalah ente? Kamu aja lihat terjemahan kok. Loh. Gimana? Loh, jangan kabur kau. Loh, sekarang saya tanya sama kamu. Di mana dalilnya kalau seorang laki-laki dibolehkan dicium oleh seorang wanita yang bukan istrinya? Di dalam Lukas 7 ayat 38, kenapa Maria Magdalena? Enggak, jangan jawab. Lagi dilarang. Jangan kabur. Lo ini dalilnya. Makanya saya suruh Anda baca. Di ini dalilnya. Di mana? Bebakasa mim, coba ini. Bebakasa, dudul. Coba lu. Bebakasa
Lu tahu gitu apa enggak? Saya tanya. Gini aja deh. Lu tahu Torah itu ada berapa? Dikarang tahun berapa? Sekarang saya tanya. Dikarang Loh, tahun Anda berapa? tidak tahu Anda tidak tahu gitu. Anda tidak tahu gitu. Makasih Bang. Edis. Makasih Bang Crusader. Anda Kristen nggak tahu gitu. Anda Kristen nggak tahu gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, sekarang saya tanya. Torah itu ada dua. Torah apa saja? Torah lisan dan Torah tertulis. Makasih Bang. Apa bahasa Ibraninya? Bahasa Ibrani apa? Apa? Bahasa Ibrani apa? Torah, kamu katakan ada dua Torah. Kamu mengatakan ada dua Torah. Torah lisan sama Torah lisan sama Torah tertulis. Torah. Katanya Oke. nanya, gitu. Kalau Mau Torah jawab, tertulis mau ada berapa? ribut. Enggak ya, makanya kita tektokan. Torah lisan dan Torah tertulis. Kalau Torah tertulis ada berapa? Torah tertulis dari kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan. Oke, Terus itu yang apa lagi? Torah tertulis. Kalau Torah lisan apa? Makasih Bang. Torah lisan Enggak, kami Torah lisan apa saja? tidak terlalu menganu itu. Kami yang penting Makanya Torah tertulis. bagaimana Makasih, kamu makasih, enggak Bang. Makasih, Bang Crusader. kamu Makasih, sudah Bang. meyakini Makasih. kamu sudah Semua, meyakini makasih, jangan kabur kau jangan kabur Gila, jangan kabur Waktu siapa? iya lagi? jangan kabur sambil ya lanjutkan kita Waktu jawab siapa dulu sekarang? pertanyaan saya Waktu siapa sekarang? waktu saya ya Siapa sih? kan tektokan kita Hah? ya Waktu tektokan kamu terima jangan kabur kau Waktu kamu jangan lagi? kabur Jangan Waktu kabur, kamu lagi? jangan kabur. Waktu Enggak, kamu kita lagi? tektokan, kita Waktu tektokan. sekarang? Kita nggak pakai Waktu waktu, siapa kita sekarang? tektokan, kita tektokan. Iya, terima. bentar, dia sudah- Nggak berani jawab dia, nggak berani jawab dia. Waktu Ketawa, siapa kon. Sekarang Nah, waktu siapa? kamu tadi, Waktu siapa sekarang? kamu tadi menjawab. Ya kita sekarang tektokan, waktu siapa? makanya kita selesaikan. Iya, kita tiktokan tektokan waktu kayak saya kemarin. sekarang. Waktu Sekarang saya. waktu saya. Waktu saya juga adalah waktu Anda. Waktu Anda adalah waktu saya. Makanya tektokan. Nah, sekarang saya tanya. Waktu Loh, siapa sekarang? kita kan Waktu sedang siapa? tektokan. Waktu kita. sekarang waktunya Ini kan siapa? sudah tidak pakai timer. Iya, Kita sekarang waktu tektokan. siapa? Enggak, jangan kabur kau. Waktu Jangan siapa kabur. sekarang? Jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur, mau kabur. Sudah. Iya, lo nggak bisa. Tadi kamu sudah menjawab. Tadi kamu sudah menjawab. Sebentar. Tadi kamu sudah menjawab kabur. Baik, sekarang gua nanya sama lo. Kita tektokan. Nah, kalau Torah itu ada Torah tertulis, jangan kabur. Makanya kalau aku tanya dijawab. Jangan kabur kau, jangan kabur. Suara saya 1, 2, 3, jangan kabur. Jangan kabur. Teman-teman, suara saya ketimpa apa enggak? Ketimpa enggak Suara saya ketimpa atau tidak, teman-teman? Coba, teman-teman. Suara saya ketimpa atau tidak, teman-teman? Coba typing. Coba suara saya ketimpa atau tidak, teman-teman? Coba di komen ya. Suara saya ketimpa atau tidak? Nah, Edis, kamu tadi mengatakan Torah itu ada dua. Yang pertama suara adalah saya Torah ketimpa. tertulis. Jangan kabur. Bentar. Tadi iya waktu saya, waktu Anda. Nah, sekarang tiktokan kita. Tadi kan Gini loh. udah waktumu. Tanya. Iya, dengarkan dulu. Ketakutan dia. Kita nggak pakai waktu ini, Edis, karena kamu lain ditanya, lain dijawab. Nah, dia kabur, teman-teman. Dia emang lain dibahas. Teman-teman, ayo tetap dia lain ditanya, lain ditanya. Yesus juga kawin poligami, istrinya 3. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, Yesus juga kawin 3 kali. Sekarang saya tanya, jangan lari kau. Ini satu lagi, setelah ini gua diam. Sebentar.
Lo, kenapa Yesus juga kawin 3 kali poligami, ada datanya. Loh, Raja kawin. sekarang saya tanya, kenapa ketika Yesus terbukti kawin lo kabur? Nah, teman-teman, perhatikan ini. Perhatikan, Yesus kawin 3 kali poligami. Yesus kawin 3 kali poligami. Ada datanya. Ada datanya Yesus poligami. Di mana datanya Yesus jomblo? Ada datanya Yesus poligami. Di mana ada datanya Yesus jomblo? Kabur. Dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa membaca dalil dalam Torah. Dia yang kebongkar. Lu yang kebongkar kan gua tanya nih, lu sudah jawab. Dalil Torah tadi itu ada 2. Dalil Torah itu ada 2, Torah lisan dan Torah dalil tertulis itu adalah kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan. Sekarang saya tanya. Nih, ayo Bang Stabita, teman-teman. terima kasih. Sekarang saya tanya, Kita baca kalau Torah CBLP, Kita baca kita. sekarang saya tanya, kabur, dia nggak bisa jawab, teman-teman. Saya nggak kabur. Kalau yang saya, tolong dengarkan. Kalau Torah tulisan ada kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Sekarang saya tanya, Torah lisan yang tadi sudah Anda jawab, ada berapa Torah lisan dan apa saja? Jawab. Jangan kabur kau. Apa saja Torah lisan? Jawab. Yusrik Apa saja Torah apa saja Torah lisan? Jawab. Duduk, gak berani jawab. Dia sampai apa? Teman-teman, tadi kan saya tanya ada berapa Torah, yaitu Torah lisan sama Torah tertulis. Torah tertulis ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kan dia jawab tuh jujur, ada Torah lisan dan Torah tertulis. Torah tertulisnya dijawab. Sekarang saya tanya, kalau Torah lisan itu apa saja? Bang Binar gak bisa jawab. Torah lisan apa saja? Cara memberi Torah lisan apa saja? Torah lisan apa saja? Torah lisan apa saja? Siapa sekarang? Torah lisan apa saja, Edis? Ya, Torah lisan apa saja? Ya ini kita tektokan. Ketika kamu membahas tentang Rob saja tektokan. Ketika kamu membahas Rob dengan saya aja tektokan, kenapa sekarang bahas Yesus kawin gak boleh tektokan? Waktu kamu Yesus poligami, ini loh datanya Yesus poligami. Sekarang tadi Edis takut ketahuan, Edis ketakutan, ternyata Yesus poligami. Edis ketakutan karena ternyata Yesus poligami. Edis ketakutan. Ini teman-teman, si Edis sudah gak bisa menjawab dia. Kan dia tadi jujur. Nandar, Torah itu ada 2, ada Torah lisan, ada Torah tertulis. Saya tanyakan, Edis, Torah tertulis itu apa saja? Dia jawab benar tuh. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Giliran ditanya Torah lisan, dia nggak ngerti. Makanya dia nggak tahu dalil Yesus kawin. Dalil Yesus kawin itu ada dari bapak-bapak gereja itu sendiri. Tadi datanya sudah saya tunjukkan berapa kali. Kalau pakai timer, giliran waktu bahas Rob, nggak usah pakai timer, kita tektokan. Giliran bahas Yesus kawin, nih datanya, Dis. Kalau Yesus poligami, ada datanya. Rasul Gereja Orang-orang Kudus zaman akhir awal, Orson Hyde, mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami dan menikahi Maria Magdalena, Marta, dan Maria dari Betania, dan mengasuh anak-anak mereka. Jangan kabur, kabur. Jangan kabur kau. Kenapa kau nangis kau sampai close camp? Jangan kabur kau. Ayo. Nah, ayo. Edis coba pakai waktu ya. berani nggak? Jawab pertanyaan saya. Waktu berani nggak?
Baik, Pakai saya waktu kasih berani baik, saya kasih waktu kesempatan 1 kali untuk pakai timer karena kamu lain dijawab, lain ditanya, lain dijawab. Kamu Nah, yang sekarang saya tanya sama kamu. Kamu udah 2 kali kamu Loh, kasih waktu. kamu kemarin saja, Saya berani kamu kemarin waktu saya debat sama kamu masalah Rob saja, kamu nggak mau pakai timer, kamu mainnya tektokan kan? Saya layanin kamu. Sekarang, Pakai waktu. saya kan tanya, 5 iya, menit, 5 menit. iya, baik, setelah ini, iya, Berani nggak? oke, 5 menit Dengarkan 5 menit didikte, berani nggak? baik, sekarang, oke, kita mulai, oke, Waktu siapa sekarang? waktu saya, tadi Sekarang belum waktu selesai. siapa? Iya, waktu saya. Kamu lagi. Jangan dikte. Dia lagi. Oke. Ayo. Sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang saya, ya oke. Silakan. Torah tertulis. Tadi kamu sudah jawab tuh. Ada kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Sekarang saya tanya, Torah lisan itu apa saja? Dan apa sebutan dari Torah lisan itu? Namanya aja udah Torah lisan, gimana? Ya, apa? Torah lisan tuh lisan, bukan tertulis, gimana sih kalau tuh? Ya apa namanya? Apa namanya? Namanya Torah lisan. Oke, sekarang saya tanya, Gitin itu Torah lisan atau bukan? Nah, ini kan Gitin nih. Gitin itu bukan Torah lisan. Salah. Gitin. Gitin itu Torah lisan, Dudul. Sekarang saya tanya. Ya, tapi kan kami kalau Torah lisan. Gitin itu Torah lisan, Dudul. Kamu kan mengakui tadi. Kamu mengakui di awal kalau Torah itu ada 2, yang tertulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang kedua, Torah lisan. Kalau kita berbicara tentang data dan asas legalitas, ini legalitas Yahudi kalau Gitin itu adalah Talmud, dan Talmud itu adalah Torah lisan. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Anda, gimana dibolehkannya seorang rabi dicium oleh Maria Magdalena? Di mana data dibolehkannya menurut Torah, baik Torah lisan maupun Torah CB Alpha, kemudian Torah CB Alpha maupun Torah Semiktab, maupun di dalam Gospel, di mana datanya kalau seorang laki-laki dibolehkan mencium atau dicium oleh seorang perempuan, bukan masalah kaki atau pipinya. Di mana Yesus mencium perempuan? Di mana? Oke, kita tunjukkan teman-teman ya. Tadi Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena menciumi Yesus. Ini ayatnya loh. Yang ditanya Yesus mencium Maria Magdalena di mana? Iya, baik, saya tunjukkan datanya tadi. Ini di dalam Gitin, ya, di dalam Gitin 57a sangat jelas nih. Kok balik lagi ke situ? Jangan sebentar, balik ke situ. ini kan Yesus data. Ini kan datanya. Iya, ini datanya, Dudul. And until the day of his death, the man did not touch the woman. Seorang laki-laki. Dah, sehingga matinya seorang laki-laki. Ya, Dan. Dudul. Antil Dudul. Jangan bahas bacaannya, Dudul. Kabur Dis. Perhatikan. Jangan dasar Dudul. Nah, coba perhatikan ini. Udah, nanti saya terjemahkan ya. Saya terjemahkan, Dudul. Please do not touch me. Tolong jangan sentuh aku. I do not have. Dudul. Lu mah malah masalah teknis. Ini masalah terjemahan. Oke. Tolong jangan sentuh aku ya. I do not. Sebenarnya itu I do not have Dudul. Bahasa Inggrisnya? As I do not have a marriage contract from you, kecuali ada ikatan pernikahan antara marriage. Apa marriage? Ini sudah nggak jelas nih. Lu Dudul. Saya baca. Dudul, ini datanya, Dudul. Bahasa Inggris macam mana? Dudul. Perhatikan ini, Dudul. Oke. Yuntil apa Yanti? Si Edis ini. Edis, lu masalah teknis membaca, bukan esensi dari apa yang saya baca. Tadi bilang saya nggak bisa. Sekarang saya tanya. Enggak, jangan bahasa Inggris. Kenapa lari ke bahasa Inggris? Kalau lu malah lari ke bahasa Inggris. Kalau terbukti Yesus kawin, tuh masalah Yuntil, Dudul. Jangan bahas Yuntilnya, Dudul. Itu sarjana hukum Yuntil.
Betul. Jangan bahasa Inggrisnya, itu teknisnya, esensi yang saya baca, bahasa Kalau Ibrani-nya. bahasa Inggris aja Loh. nggak lulus, gimana bahasa Ibrani? Loh, sekarang saya tanya, kamu bisa Ibrani atau tidak? Saya nggak bisa Ibrani, tapi kau Inggris Ya, aja iya, nggak lulus kamu kayak gitu. Dari bagaimana mana kamu bisa Ibrani? bagaimana kamu bisa memahami isi Bible-mu sementara kamu nggak becus bahasa Ibrani? Nanda, kalau ada orang Ibrani, saya lebih Loh. cakap dengan dia daripada kamu. Coba panggil orang Ibrani ke sini. Coba buktikan lebih lancar siapa Baik. saya berkomunikasi dengan dia daripada kamu. Oke, sekarang saya tanya, Mas Lomha. Panggil orang Ibrani ke sini. Loh, ngapain panggil orang Ibrani? Saya juga bisa bahasa Ibrani, Mas Lomha. Bahasa Ibrani mau Asap. kayak gitu. Oh, dasar Bahasa ini. Inggris aja kamu Teman-teman, nyuntil, ini gimana kau bahasa Ibrani? ini dia sudah lari nih si Edis nih. Si Edis sudah lari ini. Nyuntil, Nanda. Si Edis ini bahas masalah enggak. Waktu saya kau ganggu, waktu saya hanya membahas yuntil. Enak aja lo. Udah, tektokan saja lo. Waktu saya hanya sebentar. Waktu saya sebentar. Waktu saya dengarkan dulu. Kamu lagi. Waktu saya. Lihat. Teman-teman, ini sudah nggak bisa diskusi nih. Waktu saya hanya dikritisi masalah bacaan bahasa Inggris, bukan esensi yang dibaca loh. Intinya yang dibaca ini adalah seorang laki-laki tidak boleh disentuh atau dicium oleh seorang perempuan kecuali di antara mereka ini ada akad nikah. Inilah yang namanya mahram. Sorry ya, percuma dia nggak bisa jawab. Ketika nggak bisa jawab malah mengkritisi saya, bahasa Inggrisnya salah, yuntil kata. Kasih bahasa Inggrisnya kabur. Demi Allah saya tidak ngekick, dia kabur. Demi Allah